Waduh, bayangin aja guys. Ondel-ondel lela, pohon lamtoro, lumba-lumba, sampai arwah lalolorona dari Meksiko bisa-bisanya ikutan demo turunin pajak? Haduh, ini MAH kisah kocak sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin cerita gokil khas ondel-ondel lagi ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di cerita kali ini. Jangan lupa juga, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar, biar cerita ini penuh berkah. Sahabat semua, mari kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa hidup kita akan lebih terarah. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan kita berlaku adil dan melarang kezoliman. Nah, ini nyambung banget sama cerita demo kita hari ini, karena orang kalau merasa dizolimi pajak yang tinggi pasti bakal proteskan. Tulis juga di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana aja, biar kita makin akrab. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Jawaban yang benar akan dapat hadiah doa spesial di bagian penutup. Hari itu, suasana di sebuah lapangan terbuka yang biasanya dipakai ibu-ibu senam pagi berubah drastis. Kalau biasanya terdengar musik aerobik dengan suara instruktur yang teriak, 1, 2, 3, 4, angkat tangan, tarik nafas, buang nafas, kali ini malah terdengar teriakan-teriakan massa yang lagi demo. Spanduk-spanduk warna-warni berjejer di sepanjang pagar lapangan, dengan tulisan besar-besar pakai cat pilok, turunkan pajak, rakyat kecil menjerit. Ada juga spanduk lain yang lebih kreatif. Misalnya, kalau pajak tinggi, gimana bisa traktir gebetan? Atau, turunin pajak, biar emak senyum lagi di warung sayur. Pokoknya kocak tapi ngena banget. Di tengah kerumunan itu, tiba-tiba terdengar suara toa yang gak biasa. Suaranya ngebas, agak serak, tapi jelas banget. Orang-orang pada nengok, penasaran siapa orator utamanya. Dan ternyata, semua mata langsung melotot dan mulut pada mengapas lihat yang lagi pegang toa itu bukan manusia, tapi ondel-ondel. Bukan sembarang ondel-ondel, namanya ondel-ondel lela. Badannya besar, mukanya dicat merah dengan senyum khas, rambutnya rumbai-rumbai ijuk hitam tebal, dan bajunya berwarna mencolok. Biasanya lela tampil di arak-arakan hajatan atau acara seni Betawi, tapi kali ini dia tampil beda banget. Jadi orator demo. Woi, rakyat jelata sudah lama sabar. Pajak makin tinggi aja. Kapan rakyat bisa makan enak kalau begini? Teriak ondel-ondel lela sambil angkat toa tinggi-tinggi. Suaranya menggelegar, sampai kucing-kucing liar yang biasa nongkrong di lapangan langsung kabur tunggang langgang. Burung gereja yang lagi asik hinggap di kabel listrik juga mendadak beterbangan panik. Orang-orang yang baru datang ke lapangan sempat kaget. Ada seorang bapak-bapak penjual bakso yang dorong gerobak sambil melongo. Lah, itu beneran ondel-ondel ngomong pakai toa? Gue kira gue lagi mimpi siang. Ada juga anak kecil yang ketawa ngakak sampai guling-guling di tanah. Wah, ondel-ondel demo. Besok-besok pocong jadi ketua RT kali. Hahaha. Teriakan lela makin bikin suasana heboh. Dia nggak cuma teriak soal pajak, tapi juga gaya orasinya kayak politisi beneran. Saudara-saudara AA, pajak tinggi bikin hidup sengsara. Bayar pajak bukan berarti rakyat bahagia, tapi malah bikin makin kurus karena duit abis buat setor terus. Kita butuh keadilan, bukan beban tambahan. Teriaknya dengan nada berapi-api. Masa yang awalnya ragu, malah jadi semangat. Ada ibu-ibu penjual gorengan yang ikutan teriak. Betul, gara-gara pajak minyak goreng naik, tahu bulat saya jadi nggak bisa jual 1.000 lagi, sekarang 1.500, pelanggan pada kabur. Disambut oleh teriakan bapak-bapak pengojek. Betul, pajak motor makin mahal, bensin makin mahal, tarif ojol juga nggak naik-naik. Haduh. Di sisi lain, beberapa mahasiswa yang ikutan demo malah pada angkat kamera HP, bikin vlog sambil ngakak-ngakak. Guys, ini gila banget. Gue lagi live, ada ondel-ondel jadi orator demo. Gokil nggak sih? Penontonnya di live streaming langsung banjir komentar. WKWKWK seriusan ada ondel-ondel. Coba zoom,
Pengen lihat ekspresi mukanya. Lela for Presiden 2024, turunin pajak. Sementara itu, ada polisi yang jaga demo ikut bingung. Mereka saling pandang, salah satu nyeletuk, bro, kita mesti bubarin ini demo apa kita ikutan ketawa aja ya? Masa iya kita nangkep ondel-ondel? Tar masuk berita, polisi tangkep boneka raksasa. Malu-maluin banget. Akhirnya mereka diam aja sambil pura-pura serius. Padahal dalam hati ketawa juga. Ondel-ondel Lela nggak berhenti di situ. Setelah orasi serius, dia tiba-tiba bikin can kayak di stadion bola. Turunin pajak, sekarang juga. Teriaknya. Orang-orang otomatis bales, sekarang juga. Turunin pajak, demi rakyat. Demi rakyat. Suasana jadi kayak nonton bola, tapi versi demo. Ada satu momen kocak lagi, ketika Toanya tiba-tiba habis baterai. Suaranya jadi kecil banget. Pajak, langsung putus. Orang-orang pada bengong sebentar, tapi kemudian Lela ngeluarin toa cadangan dari balik bajunya. Jangan kira gue kalah sama pajak, gue siapin 2 toa, bro. Semua langsung ngakak dan tepuk tangan. Bahkan pedagang asongan yang awalnya cuma pengen jualan es teh dan keripik singkong, akhirnya ikutan aksi. Mereka bikin promo tulisan gede-gede, turunin pajak, harga es teh bisa turun. Pembeli yang baca jadi ketawa, waduh, ini si demo plus diskon. Intinya, suasana lapangan yang biasanya sepi jadi geger gara-gara ondel-ondel Lela tampil sebagai orator utama demo turunkan pajak. Aksi ini bikin semua orang heran. Ada yang bingung, ada yang ngakak. Tapi semuanya sepakat, ini demo paling aneh sekaligus paling lucu yang pernah ada di kota itu. Belum juga habis tawa orang-orang gara-gara aksi orasi kocak dari ondel-ondel Lela, tiba-tiba ada kejadian yang lebih aneh lagi. Di pinggir lapangan, tepat di dekat pagar, berdiri beberapa pohon lamtoro yang biasanya jadi tempat anak-anak nongkrong sore atau tempat kambing ngaso kalau habis dilepasin dari kandang. Pohon-pohon itu biasanya cuek, cuma berdiri diam sambil daunnya melambai-lambai kena angin. Tapi hari itu, entah karena semangat demo merasuk sampai ke akar-akarnya, salah satu pohon lamtoro tiba-tiba ikut bersuara. Awalnya terdengar bunyi gemerisik pelan, kayak suara daun yang digoyang angin. Orang-orang mengira itu hal biasa. Tapi lama-lama gemerisik itu berubah jadi ritme aneh, kayak bunyi tepuk tangan. Kraas, kraas, kraas. Semua orang langsung nengok ke arah pohon lamtoro yang paling besar di dekat lapangan. Ternyata pohon itu daunnya bergerak nggak wajar. Bukan cuma tertiup angin, tapi bergerak kayak lagi nunjukin sesuatu. Daun-daun yang biasanya menyebar tiba-tiba bergerombol jadi pola tulisan besar. Orang-orang melotot, lah, ini pohon bisa nulis. Dari susunan daun-daun hijau yang bergetar itu, terbentuklah tulisan yang bikin masa demo tambah semangat, turunkan pajak, jangan buat rakyat susah. Masa langsung heboh. Ada yang teriak, hidup Lamtoro. Ada juga yang teriak, ini bukti pajak bikin stres bukan cuma manusia, tapi pohon juga ikutan ngamuk. Semua orang ketawa ngakak sambil tepuk tangan. Ondel-ondel Lela sampai melongo. Ini sainganku nih. Gue orator demo, pohon aja bisa bikin poster sendiri. Keren abis. Pohon Lamtoro itu terus bergerak-gerak. Batangnya sedikit berderak, cabang-cabangnya goyang pelan, seolah-olah lagi ikut orasi juga. Setiap kali masa teriak, turunkan pajak, batang Lamtoro ikutan bergetar keras kayak lagi bilang, betul, betul, betul. Daun-daunnya bahkan turun berguguran pas timing yang pas, jadi kayak konfeti alami. Anak-anak kecil yang nonton langsung pada rebutan daun jatuh itu sambil bilang, wah, ini selebaran dari pohon. Simpen buat kenang-kenangan. Di sisi lain, pedagang kacang rebus yang jualan dekat pohon Lamtoro ikut nimbrung. Pantesan Lamtoro nggak pernah berbuah belakangan ini, ternyata dia nahan tenaga buat demo. Ceka, solidaritas banget. Orang-orang di sekitarnya ngakak lagi. Nggak cukup sampai situ, tiba-tiba ada sekelompok mahasiswa yang bawa cat semprot. Mereka awalnya mau bikin mural protes di tembok lapangan, tapi malah bengong pas lihat pohon Lamtoro udah nulis protes sendiri. Wah gila, ini pohon lebih kreatif dari kita. Kita kalah sama tumbuhan. Salah satu mahasiswa bercanda, besok-besok Lamtoro dikasih akun Twitter, bisa trending topik sendiri nih. Ada satu kejadian lucu lagi.
Seekor kambing yang biasanya suka makan daun lamtoro, tiba-tiba nyamperin pohon itu. Kambingnya kayak bingung, mau makan daun kok rasanya nggak tega, soalnya daunnya lagi dipakai buat orasi demo. Akhirnya kambing itu cuma duduk di bawah pohon, ikutan ngolet sambil melenguh, be. Yang entah kenapa didengar masa kaya, turunin pajak, semua yang dengar langsung ketawa. Wah, kambing aja ikut aksi solidaritas, ini sih bukan demo biasa, ini demo alam semesta. Polisi yang jaga makin puyeng. Salah satu nyenggol temennya, ini gimana? Masa kita mesti negor pohon? Kalau manusia bisa kita suruh diam, lah kalau pohon? Masa gue bilang, pohon, hentikan aksimu. Gila kali ya. Polisi lainnya nahan ketawa, takut ketahuan pimpinannya. Lucunya lagi, pohon lamtoro itu nggak cuma nulis protes dengan daunnya. Beberapa biji lamtoro yang kering jatuh ke tanah dengan bunyi berirama, kayak genderang kecil. Tik, tok, tik, tok. Lama-lama bunyinya makin rapih, kayak jadi musik pengiring demo. Jadi demo itu sekarang lengkap. Ada orator ondel-ondel, ada masa manusia, ada kambing backing vokal, dan ada pohon lamtoro jadi drummer dadakan. Masa makin semangat. Mereka mulai nyanyi lagu sindiran. Turunkan pajak pemerintah. Jangan bikin rakyat susah payah. Kalau pajak terus dinaikkan, pohon pun bisa jadi marah beneran. Semua orang ketawa sambil joget bareng. Bahkan ada bapak-bapak yang biasanya serius ikut nyanyi. Ada seorang kakek tua yang biasa duduk di warung kopi dekat lapangan, komentar bijak, berarti benar kata orang tua zaman dulu, pohon itu bisa dengar keluhan manusia. Kalau manusia susah, pohon pun bisa ngerasain. Orang-orang manggut-manggut. Tapi abis itu ngakak lagi karena pohon lamtoro bener-bener ngeluarin suara berderak, seolah ngejawab, iya betul. Aksi pohon lamtoro bikin berita itu viral. Ada wartawan yang buru-buru datang motret, hasilnya langsung masuk headline portal berita online, demo turunkan pajak, pohon lamtoro ikut orasi. Netizen langsung banjir komentar, waduh, sebentar lagi mungkin batu nisan juga ikutan protes, pajak mahal bro. Tolong kasih kursi parlemen buat lamtoro, dia lebih jujur dari wakil rakyat. Gue rela dipimpin pohon, asal pajak turun. Pokoknya, gara-gara pohon lamtoro ikut demo, suasana yang tadinya udah lucu jadi makin gila. Demo ini nggak cuma diikuti manusia, tapi juga ondel-ondel, hewan, bahkan tumbuhan pun ikut bersuara. Orang-orang jadi mikir, kalau pohon aja udah protes, berarti pajak ini emang udah kebangetan banget. Belum selesai orang-orang heboh sama tingkah pohon lamtoro yang bisa bikin poster alami dengan daunnya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah jalan raya. Suara klakson mobil dan teriakan sopir bikin massa demo pada nengok. Dari kejauhan, sebuah truk besar pengangkut ikan berhenti mendadak karena bannya nyemplung ke lubang jalan. Pintu belakang truk kebuka sedikit, dan dari dalam truk kedengeran suara aneh, klik 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 klik, iik. Awalnya orang-orang kira itu suara mesin rusak. Tapi ternyata, yang keluar dari truk bukan barang, melainkan seekor lumba-lumba. Iya, lumba-lumba beneran, yang biasanya cuma ada di laut atau pertunjukan sirkus. Lumba-lumba itu melompat-lompat kayak atlet renang, lalu nyemplung ke selokan besar yang ada di depan lapangan demo. Biur. Air selokan yang coklat langsung muncrat kemana-mana, nyipratin penjual bakso, mahasiswa, sampai polisi yang lagi jaga. Waduh! Apa-apaan ini? Teriak seorang ibu-ibu sambil nutupin kepalanya pakai kantong kresek. Tapi yang bikin heboh, lumba-lumba itu bukannya panik, malah langsung berdiri dengan gaya tegak di air, kayak lagi show di Ancol. Dia bersiul panjang, "Fuh." Lalu teriak dengan bahasa lumba-lumba, "Klik klik klik klik." Ajaibnya, entah kenapa semua orang bisa ngerti maksudnya. Suara lumba-lumba itu ternyata bilang, "Turunkan pajak. Rakyat sengsara, laut juga sengsara." Massa demo langsung melongo, terus ngakak rame-rame. Ondel-ondel lela sampai tepuk jidat. Ya Allah, sekarang lumba-lumba pun ikutan demo. Ini MAH bener-bener sejarah dunia. Bro, pohon lamtoro juga kayak setuju. Daunnya mendadak rontok lagi pas timing teriakan lumba-lumba, jadi kayak konfeti tambahan. Orang-orang makin histeris waktu lumba-lumba itu loncat ke udara sambil muter 360 derajat. Lalu nyipratin air kayak kembang api. Cipratan itu jatuh ke arah mahasiswa yang lagi pegang spanduk.
jadinya spanduk basah total. Tapi alih-alih marah, mahasiswa itu malah ketawa. Mantap banget bro, demo kita ada atraksi free show lumba-lumba gratis. Anak-anak kecil yang ikut nonton juga kegirangan. Mereka teriak-teriak, lumba-lumba, lumba-lumba, turunin pajak. Jadi kayak Chan stadion bola, tapi versi hewan laut. Bahkan ada yang sempat nyanyi, ciprat air ke kiri, ciprat air ke kanan, turunin pajak sekarang, biar rakyat tenang. Saking semangatnya, lumba-lumba itu mulai improvisasi. Dia ambil botol plastik bekas dari selokan, terus dilempar ke udara pakai moncongnya. Botol itu jatuh pas banget di tangan ondel-ondel Lela, yang langsung jadiin botol itu mic cadangan. Luar biasa. Lumba-lumba solidaritas rakyat. Teriak Lela dengan gaya Mbak MC konser. Di pinggir lapangan, seorang wartawan TV yang baru datang buru-buru ngeluarin kamera. Pemirsa, kita saksikan sejarah. Seekor lumba-lumba mendukung aksi demo turunkan pajak. Reporter itu sampai nggak bisa nahan ketawa pas ngomongnya. Tayangan live langsung viral di media sosial, dengan komentar-komentar kocak, hahaha gue kira ini acara komedi, ternyata demo. Lumba-lumba for DPR. Kalau lumba-lumba aja protes, pemerintah harus mikir serius. Polisi makin bingung harus gimana. Salah satu polisi nyeletuk, gila, bro, biasanya kita nangkep provokator manusia. Ini provokatornya lumba-lumba. Masa iya gue masukin dia ke sel tahanan? Airnya dari mana? Polisi lain nahan ketawa, udah diam aja deh, nanti viral lagi kalau ketahuan kita panik. Lucunya, lumba-lumba itu ternyata bawa pesan khusus. Dengan gerakan renangnya, dia bikin gelembung-gelembung di air selokan yang membentuk pola tulisan, pajak turun, rakyat makin harmonis. Orang-orang pada foto gelembung itu, langsung jadi meme, lumba-lumba aja bisa nulis, masa wakil rakyat nggak bisa mikir. Ada juga seorang bapak-bapak nelayan yang kebetulan lewat, langsung komentar, pantesan hasil tangkapan ikan makin sedikit, laut juga kena imbas pajak. Wajar aja nih lumba-lumba turun ke darat buat demo. Pernyataan itu bikin massa ketawa, tapi ada juga yang manggut-manggut seakan setuju. Yang paling absurd, lumba-lumba itu tiba-tiba bisa beatbox. Dengan suara khasnya, dia bikin irama, klik 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 tssssh, bum bum klik klik, suaranya jadi kayak DJ. Ondel-ondel Lela langsung goyang-goyangin badannya. Pohon lamtoro ikutan kibas-kibas daunnya kayak stroboskop alami, dan massa demo pun joget bareng. Jadi demo yang tadinya serius berubah kayak pesta rakyat. Anak-anak mahasiswa yang biasanya bawa yel-yel serius juga nggak mau kalah. Mereka bikin can baru. Lumba-lumba bersuara, pajak tinggi bikin sengsara. Ondel-ondel ikut bicara, rakyat butuh bahagia. Semua ketawa sambil nyanyi bareng. Bahkan ibu-ibu penjual gorengan yang tadinya cuma ngedumel soal harga minyak goreng, sekarang ikutan nyanyi sambil goreng tahu bulat, turunin pajak, gorengan jadi murah. Tak lama kemudian, ada influencer TikTok yang sengaja datang buat bikin konten. Dia rekam lumba-lumba sambil kasih caption, lumba-lumba pun protes pajak, kapan kamu ikut? Video itu langsung trending dengan jutaan views. Netizen ada yang komen, besok-besok paus biru turun ke jalan nih. Ada juga yang bilang, kalau hiu ikutan demo, pemerintah pasti langsung takut. Lucunya lagi, lumba-lumba itu ternyata nggak mau pulang. Dia terus main di selokan, nyemprot-nyemprotin air ke masa kayak bikin rain shower. Suasananya jadi kayak festival air songkran di Thailand, tapi versi demo Betawi. Semua basah kuyup tapi bahagia. Intinya, kehadiran lumba-lumba bikin demo itu makin absurd tapi juga makin rame. Orang-orang yang tadinya mau pulang jadi batal, karena merasa demo ini bukan cuma aksi protes, tapi juga hiburan gratis. Ada orasi ondel-ondel, poster pohon lamtoro, dan atraksi lumba-lumba. Lengkap sudah, demo paling gokil sepanjang sejarah. Ketika suasana orasi ondel-ondel masih riuh dengan tepuk tangan dan sorakan penonton, angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu-lampu panggung yang sejak tadi memantulkan cahaya warna-warni ke tubuh ondel-ondel, bergetar seperti diganggu arus listrik. Ondel-ondel yang tengah berorasi, menyuarakan tentang arti kebersamaan dan simbolisasi budaya Betawi, mendadak terhenti sejenak. Di belakang panggung,
Sebuah poster besar bergambar pohon lamtoro yang dipasang sebagai latar dekorasi acara mulai berkibar sendiri, padahal tidak ada kipas angin besar yang mengarah ke sana. Suasana yang tadinya penuh semangat berubah perlahan menjadi hening, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik poster tersebut. Beberapa penonton di barisan depan bahkan berbisik-bisik, menudingkan jari ke arah bayangan samar yang bergerak di antara lukisan pohon lamtoro itu, seolah-olah batang dan rantingnya hidup, bergoyang dengan sendirinya. Ketegangan semakin terasa ketika suara perempuan lirih terdengar di antara riuhnya gelombang penonton. Awalnya seperti bisikan yang samar, mungkin hanya imajinasi orang yang terlalu lelah menonton, tetapi semakin lama suara itu kian jelas. Itu bukan suara penyanyi, bukan pula suara MC yang biasanya bercanda menghibur penonton, melainkan suara tangisan seorang perempuan, pilu, serak, dan menggema, seperti keluar dari ruang kosong yang jauh. Aye Miss Hijos. Terdengar lirih dalam bahasa asing yang tidak semua orang mengerti, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Seorang bapak tua di pojok panggung bergumam, "Astagfirullah, suara apa itu? Bukan dari Betawi, bukan dari sini." Anak-anak kecil yang tadinya berlarian di sekitar atraksi lumba-lumba langsung berhenti dan memeluk orang tuanya, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti area acara. Ketika sorotan lampu panggung tanpa sengaja mengarah ke poster pohon lamtoro, sosok samar mulai terlihat di sana. Bayangan perempuan berambut panjang terurai, pakaiannya compang-camping, wajahnya tertutup rambut hitam basah seolah habis keluar dari sungai. Air menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke lantai panggung, padahal jelas-jelas itu hanya poster bergambar pohon. Penonton tercekat. Beberapa remaja berteriak kecil, ada pula yang mencoba merekam dengan ponsel, meskipun tangan mereka gemetar. Ondel-ondel yang biasanya gagah dan anggun dalam setiap gerakan, kali ini berhenti, menundukkan kepala seakan memberi ruang pada makhluk asing yang mulai merasuk ke dalam suasana. La Llorona, hantu legendaris dari Meksiko, tampak perlahan keluar dari bayangan poster itu, seolah menembus dimensi budaya dan jarak ribuan kilometer hanya untuk hadir di tengah keramaian Betawi. Di sisi lain panggung, atraksi lumba-lumba yang semula penuh keriangan ikut berubah nuansanya. Seekor lumba-lumba yang biasanya melompat dengan lentur ke udara tiba-tiba tidak mau meloncat lagi, hanya berputar-putar gelisah di kolam. Pelatih yang sudah terbiasa memberi aba-aba pun kebingungan. Air kolam yang jernih tiba-tiba beriak dengan sendirinya, dan sesekali terlihat seperti tangan-tangan samar mencoba meraih dari bawah permukaan. Penonton mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah La Llorona tidak hanya muncul di poster pohon lamtoro, tapi juga menyebarkan auranya ke seluruh area, bahkan sampai ke air tempat lumba-lumba bermain. Anak-anak kecil menutup mata mereka, beberapa orang dewasa merapatkan tubuh ke bangku, sementara sebagian lainnya sibuk merekam kejadian yang dianggap konten langka untuk media sosial. Namun tidak ada yang benar-benar berani bersuara keras. Semua hanya bisa terpaku pada tangisan itu, yang kini terdengar makin kencang, melengking, mengiris telinga, seakan suara seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Orasi ondel-ondel yang sebelumnya tentang kebersamaan mendadak bertransformasi menjadi arena persilangan budaya antara dunia nyata dan dunia gaib. Figur ondel-ondel, yang biasanya menjadi pelindung dari roh jahat menurut tradisi Betawi, tampak seperti sedang diuji oleh hadirnya sosok asing dari belahan dunia lain. Para sesepuh yang hadir di barisan belakang mulai komat-kamit membaca doa, mencoba menetralisir energi yang dirasakan makin berat. Poster pohon lamtoro yang menjadi latar justru kian memunculkan bayangan La Llorona, seolah pohon itu menjadi pintu masuknya. Daun-daunnya yang tergambar di kertas besar tampak bergerak seperti nyata, sementara batangnya meretakkan suaranya sendiri, menimbulkan kesan menyeramkan. Semua yang hadir seperti menyaksikan teater mistis yang tidak pernah direncanakan. Pertemuan antara orasi ondel-ondel, simbol pohon lamtoro, atraksi lumba-lumba, dan kemunculan La Llorona dari Meksiko, yang menangis pilu mencari anak-anaknya, kini benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari malam itu. Setelah gemuruh kejadian yang begitu menegangkan saat kemunculan La Llorona di tengah orasi ondel-ondel, suasana perlahan mulai mereda. Ondel-ondel Lela yang semula berdiri di depan mimbar dengan tubuh besar menjulang, kini mulai menurunkan intonasi suaranya. Ia sadar bahwa orasi tidak hanya tentang keberanian, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan agar bisa diterima dengan hati yang damai oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya panik kini kembali tenang. Sebagian ada yang masih berbisik-bisik tentang penampakan menyeramkan itu. La Llorona, masa ia dari Meksiko bisa nyasar sampai sini?
ucap seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Tapi ondel-ondel Lela dengan bijak menenangkan mereka. Ia berkata lantang namun lembut, makhluk itu hanyalah bayangan ketakutan kita sendiri. Selama hati kita kuat, doa kita terjaga, tidak ada yang bisa menguasai kita selain Allah. Ucapan itu membuat banyak orang spontan mengangguk. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru karena merasa diberi keteguhan. Di sudut lapangan, poster pohon lamtoro yang semula hanya dianggap hiasan kini menjadi pusat perhatian. Poster itu menampilkan gambar pohon rimbun dengan cabang yang menyebar luas, penuh biji kecil-kecil yang jatuh ke tanah. Ondel-ondel Lela menunjuk poster itu dan menjelaskan maknanya. Pohon lamtoro ini bukan sekadar tanaman biasa, ujarnya. Ia melambangkan kehidupan yang sederhana, kuat, tapi bermanfaat untuk banyak makhluk. Daunnya jadi makanan ternak, kayunya bisa jadi bahan bakar, akarnya menahan erosi tanah. Kita harus meniru lamtoro, hidup sederhana, tapi memberi manfaat untuk orang lain. Kata-kata itu membuat masyarakat tertegun. Simbol sederhana itu seakan menyatukan pengalaman mistis yang baru saja mereka hadapi dengan makna kehidupan sehari-hari. Tepat di saat suasana mulai kembali hangat, dari kejauhan terdengar suara gemuruh air. Rupanya atraksi lumba-lumba yang sejak pagi sudah disiapkan panitia pasar malam akan segera dimulai. Banyak anak kecil langsung bersorak gembira, seolah lupa dengan ketakutan sebelumnya. Seekor lumba-lumba melompat tinggi dari kolam portabel yang didirikan di dekat lapangan. Percikan airnya mengenai penonton di barisan depan. Tawa renyah anak-anak bercampur dengan tepuk tangan penonton. Ondel-ondel Lela melihat momen itu sebagai penutup yang sempurna. Ia berkata, "Lihatlah lumba-lumba itu. Mereka tidak hanya pintar dan gesit, tapi juga simbol kebersamaan. Mereka hidup berkelompok, saling melindungi. Begitulah seharusnya kita sebagai manusia, hidup saling mendukung, saling menolong, tidak egois sendiri." Ucapan itu membuat tepuk tangan semakin bergemuruh, bukan hanya untuk lumba-lumba, tetapi juga untuk pesan bijak yang baru saja disampaikan. Perlahan-lahan, bayangan Lalolorona yang tadi menakutkan mulai dianggap sebagai simbol belaka, bukan ancaman nyata. Warga memahami bahwa ketakutan bisa muncul dalam bentuk apa saja, bahkan dari kisah-kisah jauh di negeri lain, seperti legenda Meksiko. Namun, melalui orasi ondel-ondel, melalui simbol pohon lamtoro yang sederhana, dan melalui atraksi lumba-lumba yang riang, masyarakat belajar bahwa semua ketakutan itu bisa ditundukkan dengan keberanian, kebersamaan, dan ketulusan hati. Di akhir acara, Lela menutup dengan doa bersama, memimpin masyarakat untuk membaca sholawat keras-keras. Suasana lapangan yang tadinya penuh teriakan panik ini, berubah menjadi lautan suara indah penuh keberkahan. Ketika malam semakin larut, lampu-lampu pasar malam menyala lebih terang, seolah mengusir kegelapan yang tadi sempat membawa bayangan menyeramkan. Anak-anak berlarian sambil membawa balon, para orang tua duduk santai sambil menikmati jajanan, sementara di panggung, ondel-ondel Lela berdiri tegak, melambaikan tangannya yang besar seakan berpamitan. Ia tahu bahwa kisah malam itu akan menjadi legenda baru bagi masyarakat. Bukan hanya tentang munculnya makhluk menyeramkan dari negeri jauh, tapi tentang bagaimana keteguhan hati dan kebersamaan bisa mengalahkan segala rasa takut. Dan dari kejauhan, terdengar suara dentuman musik khas Betawi yang kembali dimainkan, mengiringi langkah ondel-ondel yang perlahan meninggalkan panggung dengan penuh wibawa.